Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen Bank Mampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Ibu Yulia Hosnelina, SIP, MAP. Dan seterusnya kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Reisa Adila dengan NIM 21042338, kemudian ada Mela Guspa Witari dengan NIM 21042048, dan ketiga Cynthia Mardian dengan NIM 21042089, dan saya sendiri yaitu Winda Yuliasari dengan NIM 21042224 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan terkait dengan hasil observasi kami pada pelaksanaan KKL di Pekanbaru, yaitu Dinas Kominfo di Kota Pekanbaru dengan judul Implementasi Penerapan SPBE dalam Administrasi Service and Public Service di Dinas Komunikasi dan Informatika Pekanbaru. Video presentasi ini sebagai hasil laporan kami pada pelaksanaan KKL di Dinas Kominfo Pekanbaru pada tahun 2023. Adapun sebagian yang akan kami jelaskan yaitu terkait dengan latar belakang penelitian yang kami ambil, kemudian ada pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Sebelum kita membahas terkait dengan pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang mengapa kami mengambil judul ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk pada pembahasan lanjutan atau inti dari hasil penelitian ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu tahu apa latar belakang terkait dengan SPBE dalam penerapan administrasi pelayanan dan pelayanan publik itu sendiri di Dinas Kominfo Pekanbaru. Nah teman-teman sekalian, banyak sekali keluhan masyarakat mengenai proses pelayanan publik yang memakan waktu yang lama dan prosesnya yang berbelit-belit. Sehingga untuk menjawab tuntutan masyarakat, Badan Publik menciptakan inovasi baru, yaitu pemerintahan berbasis elektronik atau disebut dengan SPBE. Dengan adanya SPBE dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Diskominfo Pekanbaru telah mengembangkan aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintah yang optimalisasikan pelayanan bagi masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam akses pelayanan serta mendapatkan informasi terkait dengan layanan publik itu sendiri. Nah, rumusan masalah dalam inti dari penelitian ini ada dua, yaitu bagaimanakah implementasi penerapan SPBE dalam Administrative Service and Public Service di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Dan kedua, faktor apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan SPBE di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru. Nah, teman-teman sekalian, sejarah Kominfo itu panjang sekali. Maksudnya, sejarah berdirinya Dinas Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru itu panjang sekali, dan adanya peraturan-peraturan terkait dengan pembangunan dan pendirian Dinas Kominfo itu sendiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dan wewenangnya, Diskominfo Pekanbaru berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Diskominfo sendiri tentu memiliki visi dan misi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, visinya yaitu terwujudnya layanan komunikasi dan informatika yang handal dan saing.
Dan misinya sendiri ada 3. Yang pertama itu untuk memperluaskan jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan. Kedua, mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang good governance, efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika. Terakhir, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandingan Kota Pekanbaru menjelaskan tugas fungsi pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi TIK, statistik, persandingan dan tata kelola SPBE, dan pengelolaan e-governance di lingkup Kota Pekanbaru serta pengendalian informasi dan komunikasi publik. Baik, perkenalkan nama saya Reza Adila dengan NIM 1042338. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai Diskominfo di Kota Pekanbaru ini. Yang pertama kita mengenal dengan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian ada dasar hukum dalam penerapan SPBE ini. Yang pertama yaitu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sistem informasi dan dokumentasi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang sistem informasi kearsipan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembangunan daerah. Nah, teman-teman semua, apa sih yang menjadi latar belakang penerapan SPBE ini? Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi di dalam instansi pemerintah telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Pekerjaan menjadi lebih tanggap, sukses, efektif, dan bertanggung jawab. Nah, karena desakan dari masyarakat yang menginginkan inovasi tersebut, akhirnya keterbukaan informasi kepada publik dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam penyebarluasan dan penyediaan informasi publik. Kemudian ini sesuai dengan arahan dari Kepres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, SPBE di Diskominfo Pekanbaru itu bagaimana? Nah, di Diskominfo Pekanbaru, penerapan SPBE-nya itu terdiri dari 3 tahap, yaitu dari Diskominfo itu sendiri, yaitu Kota Pekanbaru telah mengembangkan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan untuk optimalisasi pelayanan bagi masyarakat hingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan publik. Kemudian ada itu tentang aplikasi dan website. Nah, aplikasi dan website di Diskominfo Kota Pekanbaru ini, Diskominfo Kota Pekanbaru telah membuat aplikasi dan website untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dan mempermudah informasi tentang pelayanan. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu tentang tujuan dengan adanya SPBE ini. Tujuan dari SPBE ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan adanya SPBE bertujuan untuk meminimalisir tindakan korupsi, memaksimalkan keterbukaan, menghadirkan kenyamanan, memaksimalkan penghasilan pemerintahan, dan juga meminimalisir pembiayaan serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pelayanan. Kemudian ada beberapa manfaat dari SPBE atau manfaat dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini yang terdiri dari 5 indikator yang dikemukakan oleh Dwi Yanto yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kemudian di Diskominfo sendiri, manfaat SPBE-nya itu antara lain menghemat anggaran belanja, menghemat waktu pengerjaan tugas, dapat dipertanggungjawabkan siapa yang mengerjakan apa. Jadi tidak ada tindakan menyeleweng karena tahu siapa yang mengerjakan dengan menggunakan
penerapan SPBE ini, kemudian mempermudah mencari data saat dibutuhkan, serta menjaga keutuhan data dan menjaga keamanan data dari kerusakan. Contohnya karena dari berkas-berkas tersebut tidak mudah terkena apapun karena berupa data soft gitu, soft file ya. Kemudian ada layanan SPBI di Pekanbaru. Nah, ada dua layanan, yaitu layanan administrasi, yaitu layanan yang mendukung kegiatan di bidang person, penganggaran, keuangan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Kemudian ada layanan publik. Nah, di layanan publik itu layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informal, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Inilah yang menjadi tolak ukur penerapan SPBE, yaitu layanan administrasi yang berhubungan dengan internal birokrasi pemerintahan dan layanan publik yang berhubungan dengan kebutuhan publik itu sendiri. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mela Guspawitari dengan NIM 2104-2048 akan melanjutkan materi tentang aplikasi SPBE yang dikembangkan Diskominfo Kota Pekanbaru. Yang pertama itu ada e-respon. E-respon ini merupakan aplikasi yang berbasis Android yang dapat membantu percepatan tanggapan terhadap keluhan warga dan fenomena yang terjadi di lingkungan Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada aplikasi e-planning, merupakan aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang telah dikembangkan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pembangunan daerah. Selanjutnya ada aplikasi budgeting, merupakan sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Selanjutnya ada aplikasi Simpek atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, adalah sistem yang mampu memberikan informasi dan data-data pegawai di suatu perusahaan atau instansi. Yang kelima ada aplikasi Srikandi, yaitu sistem informasi kearsipan dinas terintegrasi, merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi yang bergerak di bidang kearsipan. Selanjutnya yang keenam ada aplikasi Sikap, merupakan sistem informasi kinerja penyedia aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang atau jasa. Yang ketujuh ada web resmi Kota Pekanbaru, yang merupakan salah satu website yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Pekanbaru mengenai profil Kota Pekanbaru, berita terkini, informasi pemerintahan dan layanan publik. Selanjutnya yang kedelapan ada aplikasi Pekanbaru Smart City, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo Kota Pekanbaru dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi seperti informasi pelayanan publik, informasi transportasi, informasi wisata, dan lain sebagainya. Yang kesembilan itu ada aplikasi e-Samsat, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Yang ke-10 yaitu ada aplikasi Digital Library, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh Diskominfo Kota Pekanbaru bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai buku dan dokumen digital secara online di perpustakaan Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada aplikasi Pekanbaru Smart Parking, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh Diskominfo Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tempat parkir yang tersedia di Kota Pekanbaru. Selanjutnya kita akan melihat indeks SPBE di Kota Pekanbaru. Indeks SPBE di Kota Pekanbaru
diberi nilai sebesar 2,83 dan dikategorikan baik, dan layanan administrasi didapatkan nilai sebesar 3,90 dan layanan publik diberi nilai sebesar 3,50. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang masalah penerapan dalam SPBE. Permasalahan dalam penerapan SPBE yang pertama adalah minimnya jumlah SDM yang mempunyai kompetensi teknis. Masalah yang terjadi di Diskominfo Kota Pekanbaru dalam penerapan SPBE adalah kurangnya tenaga ahli yang menetap, adanya pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di kalangan SDM di Diskominfo Kota Pekanbaru. Sewaktu-waktu pegawai tersebut akan memutuskan kontrak kerja dengan instansi tersebut. Tentu, hal ini akan mempengaruhi implementasi inovasi SPBE ke depannya. Selain itu, Diskominfo Kota Pekanbaru perlu untuk merekrut orang-orang yang memiliki kualitas atau keahlian khusus untuk dijadikan pegawai negeri. Namun, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Selanjutnya yaitu keterbatasan penyebaran sosialisasi mengenai aplikasi. Pada nyatanya, penerapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Kota Pekanbaru masih belum mewujudkan sistem yang saling integrasi. Walaupun tingkat indeks SPBE di Diskominfo Kota Pekanbaru sudah kategori baik. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan kebijakan inovasi SPBE belum menjangkau daerah-daerah terkecil yang jauh dari pusat kota. Selanjutnya yaitu apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadi yang pertama yaitu membangun desa broadband. Desa broadband terpadu adalah desa yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau koneksi internet, perangkat akhir pengguna dan aplikasi sesuai dengan karakteristik penduduk setempat. Dengan adanya pembangunan desa broadband di daerah-daerah keterbelakangan di Pekanbaru menjadi solusi untuk mengintegrasikan daerah dalam rangka mewujudkan penerapan layanan inovasi SPBE yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi teknis SDM. Diskominfo Kota Pekanbaru dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menambah formasi pegawai tetap di bidang yang kurang kompetensi keahlian sebagai upaya untuk memenuhi tenaga ahli yang kurang. Setelah itu, dapat melakukan pelatihan kepada pegawai tetap agar yang ada untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik Cynthia, terima kasih atas penjelasan terkait dengan materinya. Dengan berakhirnya pembacaan penyampaian materi terakhir oleh Cynthia, maka dapat kita simpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen itu merupakan suatu sistem informasi yang menggambarkan suatu rangkaian data yang cukup lengkap yang disimpan agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Salah satu inovasi yang paling efektif dan efisien ialah SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan penerapan SPBE ini, Diskominfo mampu mengurangi biaya pengadaan barang dan jasa sebanyak 20% dan meningkatkan efisiensi waktu sebanyak 30%. Namun, selain penerapan yang mampu meningkatkan kualitas Diskominfo, banyak juga tantangan yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Pekanbaru, sepertinya minimnya SDM yang kompeten serta keterbatasan penyebaran sosialisasi ke daerah yang pelosok. Diskominfo Kota Pekanbaru disarankan agar selalu meningkatkan kualitas aplikasi serta melakukan penyebaran merata untuk pengembangan aplikasi yang telah dibentuk serta meningkatkan kualitas layanan administratif dan layanan publik itu sendiri.
Baik teman-teman, itulah materi dari kelompok kami tentang hasil terkait dengan penelitian yang diadakan di Disnakominfo Kota Pekanbaru saat melakukan PKL di sana. Maaf, maksudnya KKL. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan